Haleluya, salam kekasih Kristus. Pada hari ini kita ketemu untuk belajar lagi firman Tuhan, supaya setiap hari ya kita harus mendengarkan firman. Setiap hari kita harus bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tahu kalau kita lepas dari Tuhan, maka kita akan menjadi milik dunia ini. Kalau kita menjadi milik dunia ini berarti tidak ada keselamatan bagi kita. Nah, sementara tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Tuhan Yesus sudah bilang bahwa kamu bukan orang dari dunia ini. Ya, dan tujuan kita adalah kerajaan surga bersama Yesus. Di mana Yesus ada, di situ kita ada. Itulah yang menjadi tujuan kita selama kita masih hidup di bumi ini. Ya, kita di dalam proses pemurnian, ya, supaya semuanya kita ini nanti bisa bersama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus sudah memberikan contoh, sudah memberikan kehidupan yang baru, ya, sudah memberikan kuasa. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita memahaminya, ya, bagaimana kita mempergunakannya, bagaimana kita menghidupinya. Nah, semuanya sudah dilengkapi Tuhan. Firman-Nya sudah ada untuk bisa menuntun kita untuk mengenal lebih lagi mengenai apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita seharusnya hidup. Itu semuanya sudah ada di firman Tuhan. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan kalau kita orang Kristen, orang yang percaya ini tetap hidup secara dunia. Artinya kita tidak tahan dengan godaan-godaan dunia. Padahal Yesus bilang segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga ada padaku, sekarang pergilah. Dia mengutus kita untuk menjadikan semua bangsa jadi murid. Artinya kalau kita diutus, tentu kita diperlengkapi dengan kuasa. Makanya ini yang perlu kita pahami. Maka setiap saat, setiap waktu, dengarkan firman, baca firman, bersekutu. Itu kuncinya. Kalau dengan hanya mengandalkan diri kita sendiri, kepintaran atau pengetahuan kita, ya, kita tidak akan pernah bisa menang atas dunia ini. Saudara kasih Kristus, hari ini saya rindu kita belajar mengenai tema kita itu kecemasan. Kecemasan inilah salah satu hal faktor yang membuat orang-orang percaya itu gagal di dalam memahami Tuhan. Kecemasan inilah yang selalu menjadi faktor bahwa kita ini masih ada di dalam dunia. Artinya bahwa dunia ini sering memberikan berbagai-bagai hal sehingga membuat kita cemas, khawatir. Sedangkan Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, tetapi bagaimana kita supaya ketidakkhawatiran itulah yang menguasai kita, bukan kekhawatiran itu yang menjadi pikiran kita atau yang mempengaruhi kita. Nah, saudara kekasih Kristus, mari kita sama-sama baca ayat firman-Nya mengenai kekhawatiran atau kecemasan ini. Kita lihat ya arti kecemasan ini dulu, bahwa kecemasan ini adalah sesuatu yang membuat hati tidak tentram. Itulah kecemasan. Gelisah, ya. Jadi kalau kita cemas ya kita pasti tidak tentram. Pasti kita gelisah. Ya, terus kita tidak bisa tenang untuk menentukan sesuatu. Itulah kecemasan. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 1 dikatakan begini. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, ini Daud mengatakan, dia menyadari kalau Tuhan itulah yang sebenarnya memberi kekuatan. Tuhan itulah terangnya. Kalau ada terang, kita tidak ada ketakutan. Ya, yang membuat takut adalah kegelapan. Makanya Tuhan itulah terangku, kata Daud. Jadi Tuhan tahu dia bersandar dan berharap kepada siapa, yaitu kepada Tuhan yang memberi terang, yang memberi kekuatan. Nah, kita lihat juga ayat firman Tuhan di Perjanjian Baru di 1 Petrus 5 ayat 7. Dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu
kepadanya, kepada Allah, kepada Tuhan kita. Sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ini jelas sekali. Ya, kalau kita memang benar-benar memahami siapa Tuhan, ya, kita tentu dari ayat firman ini, ya, kita tentu akan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Karena Dia yang memelihara kita. Kita tidak bisa apa-apa kalau bukan dipelihara oleh Tuhan. Dunia ini, ya, pasti mengalahkan kita kalau kita tidak punya kekuatan atau kuasa yang melebihi dari dunia ini. Makanya Allah menyatakan, Yesus mengatakan, roh dalam dirimu lebih besar dari roh dunia ini. Jaminan itu dikasih tahu ke kita. Tapi kita kadang hanya menganggap itu sebagai suatu perkataan biasa. Tidak kita amini, tidak kita imani. Dan kita tidak pergunakan. Ini yang sangat-sangat disayangkan, saudaraku. Ya. Nah, ini mengenai kekhawatiran. Banyak hal di Alkitab mengenai kekhawatiran atau kecemasan. Kita lihat di Yosua 1 ayat 9. Dikatakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini dikatakan kepada Yosua. Ya, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Allah bilang, bukankah aku yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau perbuat, di dalam kebenaran, di dalam perintah Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi. Ini semua jaminan-jaminan yang dikasih tahu oleh Tuhan semesta alam. Pencipta langit dan bumi, pemberi kehidupan saudara dan saya. Tetapi kita tetap saja menganggap ini suatu bahasa atau kalimat biasa saja. Padahal ini perkataan yang maha kuasa. Ini yang harusnya kita renungkan. Makanya Mazmur bilang, kalau kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah ada kekhawatiran. Nah, saudara sekali kekasih Kristus, masih banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan supaya kita jangan khawatir. Kita lihat satu lagi di perjanjian baru. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak Allah mengatakan jangan khawatir, aku menyertaimu, akulah Tuhan Allahmu. Nah, kita lihat di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ditegaskan kembali, jangan khawatir tentang apapun juga. Bukan tentang hidup ini saja, tentang apapun juga. Kalau di dalam hidup ini ada kekhawatiran, mungkin tentang sakit penyakit yang kita banyak khawatir. Ya, siapa yang gak khawatir? Ya memang khawatir kadang orang kalau sakit. Apalagi kalau udah parah. Kita khawatir. Tapi Tuhan menjanjikan jangan khawatir. Artinya bagaimana? Bahwa Tuhan ada untuk bisa menyelesaikan itu. Bahwa Tuhan berkuasa untuk bisa menyembuhkan itu. Tentang apapun juga katanya. Tapi apa yang kita harus lakukan? Tuhan katakan, setelah kita nggak khawatir, lakukanlah apa? Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Dia, ya, dengan ucapan syukur, ya, minta, memohon kepada Tuhan. Itu kita jangan pasif. Kalau Tuhan sudah menjanjikan, lakukan. Kekhawatiran tidak perlu, itu yang dipikirkan. Tetapi apa yang perlu dilakukan? Jalin hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Berhubungan setiap saat dengan Tuhan melalui doa, melalui ucapan syukur, melalui penyembahan, melalui firman yang sudah diberikan pada kita, yaitu Alkitabnya. Ya, itu bisa kita melalui itu semua lebih mengenal dan lebih dekat dengan Tuhan, sehingga apa? Apa yang dijanjikan Tuhan tadi semuanya menjadi milik saudara. Bisa saudara pergunakan, bisa saudara pakai, bisa saudara hidup oleh itu. Jadi ingat saudara kekasih Kristus, kekhawatiran itu adalah hal yang wajar bagi hidup di dunia, tetapi yang tidak wajar, kekhawatiran yang menghantui saudara. Itu tidak wajar. Kalau Anda khawatir,
tinggal Anda datang kepada Tuhan dan minta dalam doa, minta dalam permohonan dengan ucapan syukur, hati yang berserah sepenuhnya, bukan hanya sebatas kita mengatakan ucapan aja di dalam doa, tapi dengan hati yang tulus, hati yang berserah. Nah, ini ayat-ayat firman yang menyatakan untuk kita jangan khawatir. Nah, ada banyak gangguan memang di dalam kita hidup di dunia ini. Banyak kecemasan, ya, jiwa kita terganggu. Ya, kecemasan itu adanya di jiwa. Ya, makanya kadang ya sumbernya itu, akarnya itu, ya, akar dari segala sesuatu yang membuat kita tidak damai, yaitu kekhawatiran, kecemasan tadi. Nah, gangguan kejiwaan salah satu dari faktor kecemasan. Kecemasan yaitu memang sedikit berbeda dengan ketakutan, ya. Itu ada sedikit berbeda. Kalau ketakutan, kita ada objek yang jelas apa yang kita takutkan. Tapi kalau kecemasan ini kadang objeknya tidak jelas. Ya, kadang seperti umpamanya kita ke dokter. Dokter bilang, oh ini sakit, tapi belum ketahuan nih sakitnya apakah parahkah atau tidakkah. Harus cek ulang lagi nanti. Nah, ini membuat kecemasan. Karena apa? Objeknya belum jelas. Ya, ini salah satu hal yang membuat kita cemas. Tapi kalau takut kita sudah jelas, ada objek yang jelas. Ya, takut umpamanya kita berjalan malam, itu karena malam, ya objeknya itu udah jelas, malam itu yang bikin kita takut. Takut sama anjing, ya, objeknya sudah jelas. Makanya saudara kekasih Kristus, kita harus mengenali dulu penyebab-penyebab kecemasan ini. Hal yang membuat kita pertama itu cemas, yaitu karena kurangnya informasi. Kurangnya informasi mengenai sesuatu, sehingga sesuatu itu membuat kita cemas. Ya, misalnya orang yang sakit tadi, diperiksa dokter, terus dibilang dia sakit paru-paru lah, tapi ini masih ada bintik-bintik, kita belum jelas, nanti kita harus cek ulang. Ini salah satu faktor. Ya, informasi yang tidak jelas ini membuat orang cemas. Ini salah satu faktor. Kedua, kurangnya percaya diri kita. Ini sering sekali kita alami. Kurang percaya diri kita. Ya. Banyak hal yang mungkin kita tahu, ya, kita tahu tidak seperti itu, tapi kita tidak percaya diri. Saudara mungkin pernah mengunjungi orang sakit. Coba kalau kita yang mengunjungi orang sakit, apa yang kita bilang? Kita memberi kekuatan kepada dia. Kita bisa bilang, oh jangan takut, ini ya pasti sembuh, ini sebentar lagi juga ya pasti lebih baik gitu ya. Ya, jangan makan ini, jangan makan itu, bisa kita sarankan itu, bisa kita kasih tahu. Tapi coba kalau giliran kita yang sakit, apakah saran kita tadi kita pakai? Apakah saran kita tadi kita ingat? Sehingga kita bisa tenang, ya, sehingga kita bisa lebih menguasai diri. Nah, ini yang kadang tidak kita sadari. Kita ini pun sebenarnya banyak yang mengatakan atau berkata-kata atau memberikan saran yang kita sendiri tidak bisa lakukan atau tidak kita pegang apa yang kita katakan itu. Makanya Tuhan bilang, jangan sembarangan berbicara, apa yang engkau katakan akan tercatat di surga, apa yang kita ucapkan. Makanya hati-hati. Nah, inilah hal yang kedua, kurang percaya diri kita. Jadi seperti orang yang umpamanya anak sekolah, ya, mau ujian dia udah belajar nih. Udah belajar dan dia udah tahu, ya dia pastilah bisa nanti lulus gitu. Tapi tetap aja dia cemas. Karena apa? Karena ada kurang percaya dirinya tadi. Nah, ini hal yang perlu kita atasi, ya, perlu kita atasi. Bagaimana cara mengatasinya, ya? Tentu pertama dulu begini, sebelum kita tahu cara mengatasinya, tentu kita tahu apa dampak dari kecemasan itu. Dampaknya yang pertama itu apa? Keresahan. Karena kita cemas maka terjadilah keresahan. Hidupnya itu dia rasa seperti roda, ya, berputar-putar saja gitu, tidak ada juntrungannya, ya, tidak ada tujuannya. Ya, tidak ada ketenangan kalau seperti roda. Ia ingin tahu
meyakinkan dirinya dan berusaha ya mengatasinya, ya mengatasi situasinya itu. Nah, ini yang dampaknya dari kecemasan itu. Terjadilah keresahan. Yang kedua itu terjadinya apa? Setelah keresahan itu terus-menerus, Anda akan terganggu dan fisiknya pun jadi terganggu. Bisa terjadi apa? Kelumpuhan fisik. Itu akibat kecemasan yang terus-menerus. Ya, karena resah terus-menerus, ya, sehingga apa? Energi kita ini terkuras. Energi kita ini juga nggak ada energi positif lagi di tubuh ini. Sehingga itu membuat kelumpuhan karena terlalu lama, jangka waktunya terlalu panjang kita cemas. Makanya saudara kasih Kristus, kalau Anda pun cemas suatu saat, ya langsunglah datang pada Tuhan, jangan berlama-lama. Karena itu akan berakibat fatal nanti untuk fisik saudara. Nah, ini hal yang kedua mengenai dampak kecemasan ini. Hal yang ketiga, karena kita sudah terjadi kelumpuhan dari kecemasan itu yang terus-menerus, maka bisa terjadi keputusasaan. Saudara nanti akan menjadi putus asa karena nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi efek dari apa tadi? Efek dari hal yang sepele, kecemasan, ya, kekhawatiran, bisa stroke, ya, lumpuh. Setelah lumpuh apa? Putus asa. Makanya ada orang ya kadang karena putus asa, karena stroke dulu mungkin kegiatannya banyak, kegiatannya mungkin bermacam-macam dan dia bisa melakukan apa yang dia mau. Nah, begitu dia lumpuh, ya, begitu dia stroke, dia putus asa. Ada yang mau bunuh diri lah, gantung diri lah. Nah, ini karena apa? Keputusasaan tadi, karena kelumpuhan diakibatkan oleh kecemasan. Ini akibatnya, dampak yang bisa terjadi. Maka hati-hati, saudara kasih Kristus, Anda harus berhati-hati supaya jangan terjadi kecemasan yang berulang-ulang, sehingga dampak itu tidak terjadi bagi hidup saudara. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau kita cemas? Ya, seperti saya bilang tadi, nggak ada orang yang nggak pernah khawatir, nggak ada orang yang nggak pernah cemas. Tetapi bagaimana mengatasinya? Caranya itu yang penting. Ya, pertama, 1 Petrus 5 ayat 7 tadi mengatakan, saya bacakan buat kita, 1 Petrus 5 ayat 7 tadi sudah mengatakan begini. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi jelas di sini dikatakan kalau kita cemas, serahkanlah itu pada Tuhan. Dan sabarlah kita menunggu jawaban dari Tuhan. Dikatakan oleh Petrus, ia memelihara kamu. Jadi kita tahu ya, kita jangan merasa kuat sendiri, hebat sendiri, walaupun selama ini mungkin Anda tidak pernah sakit, tidak pernah butuh mungkin bantuan orang. Tapi saya pikir tidak ada orang yang tidak pernah dibantu sama orang lain. Semua orang pasti pernah dibantu orang lain. Ya, jadi hal ini juga di sini kita tahu bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Ya, dan kita nggak kuat dengan hidup sendiri itu. Makanya bilang di sini Allah yang memelihara kita. Kalau enggak kita sudah hancur. Kita sudah hancur kalau Allah tidak memelihara kita. Makanya segala sesuatunya serahkanlah kepada Allah. Serahkan kepada Tuhan. Kalau kamu cemas, datang kepada Tuhan. Mazmur 34 5-6 mengatakan seperti ini. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah, Mazmur mengatakan kepada kita bahwa mencari Tuhan dan menemukan jawaban dari apa yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Dia akan melepaskan kita dari segala kegentaran kita, kekhawatiran kita. Dan itu akan membuat kita apa? Berseri-seri. Muka kita pun akan menjadi berseri-seri. Ya, menjadi tenang, tidak khawatir, tidak cemas lagi. Nah, bentuk pertolongan Tuhan itu tidak hanya ya kalau orang tadi sakit atau apa kekurangan fisik gitu ya. Jadi bentuk
bentuk pertolongan Tuhan itu tidak hanya sebatas fisik, ya. Tuhan menolong kita atas kecemasan kita bukan karena masalah-masalah fisik aja, tetapi apa? Ada berbagai hal. Dia bisa, ya, pertolongan dia itu memberikan kekuatan batin. Jadi apapun yang kita alami, ya, umpamanya saudara sakit nih, Anda berdoa, memohon kepada Tuhan, selalu berserah pada Tuhan. Bukan penyakitnya itu yang langsung Tuhan sembuhkan, tetapi apa? Dia memberikan kekuatan batin, kekuatan hati. Jadi kita dibikin apa? Tenang. Dari dalam, ya, dari dalam disembuhkan Tuhan dulu, bukan dari fisiknya. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, ya, pertolongan Tuhan itu atas apa yang kita mungkin atas apa yang kita doakan atau minta kepada Tuhan, itu ada damai sejahtera. Kalau Tuhan menyertai, pasti ada damai sejahtera. Yang ketiga, hati kita akan lebih berserah, ya. Setelah kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, kita akan lebih berserah. Bukan pasrah, beda. Berserah itu percaya. Kita akan lebih berserah kepada Tuhan dan kita tahu kita datang kepada Tuhan yang berkuasa atas apapun pergumulan kita itu. Nah, makanya kita berserah. Nah, terus kita akan disadarkan Tuhan atas keterbatasan kita, sehingga kita tidak lagi mengandalkan diri. Ya, sehingga kita tidak lagi mengakui atau merasa kita bisa mengatasi segalanya. Ya, itu akan Tuhan tempatkan di dalam hidup kita, dalam hati kita, kalau kita berserah kepada Tuhan. Nah, terus apa? Dengan demikian iman kita juga diperkuat. Sehingga pengalaman apapun yang kita alami, ya, artinya sakit penyakit umpamanya, apakah masalah ekonomi umpamanya, itu akan bisa kita lalui dan tidak ada akan kecemasan akan masalah itu, karena Tuhan sudah memberikan kita iman yang kuat. Iman kita jadi kuat. Nah, terus hal yang lain, dengan demikian iman kita sudah kuat, pengenalan akan Tuhan itu akan lebih lagi. Kita lebih lagi mengenal akan Tuhan dan kuasanya. Ini penting, saudara. Kalau itu semua kita sudah dapat, ya, kita alami bersama Tuhan, maka seluruh persoalan di dalam kehidupan saudara tidak akan pernah lagi mengalami kecemasan, kekhawatiran. Karena segalanya itu saudara sudah tahu ujungnya, hasil di tangan yang berkuasa, di tangan Allah. Semuanya itu menjadi yang terbaik, ya. Jadi ini pasti hal ini kalau saudara sudah dapat, ya, terima dari Tuhan karena berserah tadi dan mengandalkan Tuhan. Akibat dari itu kita akan lebih membuka diri lagi kepada orang lain. Karena kalau kita khawatir atau kalau kita cemas atau kita mengalami pergumulan, sakit penyakit, kita sama orang pun tidak lagi terlalu terbuka, tidak lagi terlalu ingin cerita, atau mungkin kita juga sudah malas berbicara dengan orang lain. Hal yang kedua, lebih percaya lagi kita kepada Tuhan, ya. Terus kita juga berani memperbaiki kelemahan kita. Itulah hal-hal yang kita akan alami akibat atau hasil daripada pertolongan Tuhan, ya. Pertolongan Tuhan itu datang karena kita berserah, ya, datang kepada Tuhan, sehingga untuk mengatasi kecemasan kita tadi, ya, kita akan ditolong Tuhan karena kita berserah dan kita selalu mengandalkan Tuhan, ya, selalu berdoa, memohon, mengucap syukur, ya. Terus pertolongan Tuhan itu bukan hanya kepada persoalan yang kita hadapi, atau kalaupun fisik yang sakit, tidak hanya melulu kesembuhan kepada fisik itu, tetapi Tuhan bisa kasih ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita, pikiran kita, sehingga itu yang menenangkan jiwa kita, sehingga kalau kita sudah tenang, ya, itu hal-hal yang kita hadapi itu akan berangsur kita atasi, ya, dengan pertolongan Tuhan. Dan akibatnya kita akan lebih baik lagi, bersosialisasi pun akan lebih baik lagi nanti, ya, dengan orang lain pun kita akan lebih baik lagi, lebih terbuka lagi, lebih ceria lagi. Nah, makanya saudara kekasih Kristus,
Inilah mengenai kecemasan. Jangan cemas, jangan khawatir. Tuhan sudah menjanjikan, firman-Nya sudah kita baca. Dan segala sesuatunya itu jangan lihat kapan aku ini harus disembuhkan, kapan aku ini menerima pertolongan Tuhan. Bukan itu. Yang penting berserah, berdoa, biarlah percaya kepada Tuhan. Waktunya Tuhan. Dan yang dirubah Tuhan bukan apa yang kelihatan dulu, tetapi apa yang tidak kelihatan. Yang lebih penting yaitu hati kita, pikiran kita, ya, jiwa kita. Itu yang penting dirubah Tuhan, sehingga itu mempengaruhi. Karena dibilang di firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi hati kita dulu yang dibagusin oleh Tuhan, dibenerin. Sehingga kita lebih mengenal Tuhan dan kita tahu, oh Tuhan ini baik. Oh segala sesuatu yang aku alami ini rupanya ini membuat aku untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Nah itu hal-hal itu yang akan ditanamkan nanti oleh Tuhan. Sehingga iman kita bertumbuh dan kita lebih hidup lagi di dalam Tuhan. Dan kita menang atas segala persoalan ini. Nah demikianlah firman untuk saat ini. Saudara kasih Kristus, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini, saat ini, maka apapun yang menjadi kecemasan saudara, dalam nama Yesus, Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia yang akan menyelesaikan, Dia yang akan menolong, dan Dia akan melepaskan saudara dari kecemasan dan kekhawatiran, sakit penyakit maupun kalau ada datang kepada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyembuhkan sakitmu, sakit apapun engkau. Tuhan mengasihimu. Tuhan menyatakan bahwa engkaulah biji matanya. Maka berserah kepada Dia dan selalu memohon kepada Dia. Maka hari ini pun kalau engkau beriman, engkau percaya, engkau berserah, sakit penyakitmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu bersama dengan keluargamu. Dalam nama Yesus, hamba berkati seluruh yang mendengar firman ini. Maka diberkatilah seluruh usaha pekerjaan, diberkatilah seluruh apapun yang engkau rencanakan. Dan biarlah engkau lebih dekat lagi kepada Tuhan, mencari Tuhan setiap saat, setiap waktu. Biar nama Tuhan dimuliakan, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan. Haleluya.